Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Ermandi. Nah, di sini saya akan membahas bab 4, yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, materi yang ada di bab 4 ada yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga classful dan classless address, yang keempat kasus subnetting, lalu konsep blok subnet, dan yang terakhir konsep switch dan router. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting tidak skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes, yaitu ada A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu IP public dan IP private. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu IP public. Alamat IP public biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal yang menggunakan satu alamat IP publik tunggal 2240 atau K4 komunikasi dengan internet. Nah, di sini ada kelas A, B, dan C. Nah, kelas A itu dari 10.0.0.0 to 10.255.255.255. Lalu kelas D yaitu 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Lalu yang kelas C yaitu ada 192.168.0.0 to 192.168.255. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu classful dan classless address. Nah, perhatikan gambar. Ia adalah klasifikasi kelas IP private dan public. Namun, untuk pengujian itu hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki range IP dari 0 hingga 127, pada B 128 sampai 191, dan kelas C ia yang memiliki range dari 192 hingga 223. Kemudian terdapat CIPR, yaitu nama lain dari prefix. Sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan, ia adalah range IP address dari IP private berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet mask-nya, yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask di kelas A adalah 256.0.0.0, maka ia akan sama dengan /8. Untuk 255.255.0.0, maka ia sama dengan /6. Dan 255.255.255.0 sama dengan /24.
Nah, jika terdapat CXR atau default subnet mask, itu dinamakan classful address. Nah, classful address yaitu pengalaman IP berdasarkan kelas, sedangkan classless address itu pengalaman IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses, seperti yang pertama, traffic yang sesuai bisa digunakan, sampai menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Yang terakhir yaitu rank IP yang bisa digunakan, ya teman-teman. Nah, misal di sini terdapat 12 PC. Nah, di sini untuk cara menghitungnya itu teman-teman bisa 2 pangkat berapa agar hasilnya itu lebih dari 12, ya teman-teman, tidak boleh kurang. Nah, selanjutnya prefix. Nah, untuk prefix ini 32 kurangi 4, yaitu sama dengan /28. Jadi 172.16.10.x/28. Nah, untuk total IP 2 pangkat 32 dikurangi 28 hasilnya 16. Untuk subnet mask itu ya adalah 256 kurangi 16 sama dengan 240 atau 255.255.240. Untuk IP network yaitu dari 0 lalu 16 ditambah 16 yaitu 32 ditambah 32 yaitu 48. Lalu IP broadcast. Nah, IP broadcast ini 15 atau 16 dikurangi 1, ya teman-teman. Setelah itu 31 lalu 47. Nah, untuk rank IP yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Setelah itu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14, ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep blok subnet. Nah, di sini ada IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet, ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu IPv4 delivery type. Nah, ini unicast atau one-to-one communication, API kelas A, B, dan C. Lalu multicast, one-to-many communication, group IP kelas D. Broadcast, one-to-all communication, broadcast domain yang sama, ya teman-teman. Setelah itu di sini kita masih materi yang lagi, yaitu IP address private dan public. Nah, yang pertama switch. Nah, switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network, ya teman-teman. Nah, perhatikan gambar di sini. Kita lihat contoh untuk penggunaan router di sebelah kiri. Terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang digunakan dengan switch dengan IP 192.168.0.1, 192.168.0.2 hingga 0.4, ya teman-teman. Begitu juga dengan di sebelah kanan. Mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1.
192.168.1.2 hingga 1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Namun, kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, untuk materi yang bagi bab 4 hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.